Terpujilah Tuhanku. Mena hasehena hamagua. Oh Yesusku. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya. Saya tetap bacakan Kolose 3:23 dengan versi atau terjemahan yang lain. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani, dan bukan hanya manusia. Terjemahan lamanya, jangan seperti kepada manusia. Untuk TSI tetap Kolose 3:23. Apa saja yang kamu kerjakan untuk majikanmu, lakukanlah dengan sepenuh hati, karena kamu sebenarnya sedang melayani Tuhan dan bukan manusia. Mohon PPT-nya sudah mulai tampil. Kolose 3:23 sedang mengajarkan kepada kita bahwa apa saja yang kita kerjakan, kita lakukan dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan, sebagai suatu bentuk pelayanan kepada Tuhan. Halo, puji Tuhan. Baik, tolong bantu saya untuk bisa menghadirkan Kolose 3 dari ayat 22. Karena untuk bisa melakukannya ternyata ada prakondisi, ada yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Boleh dibantu? Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Dengan munculnya kata karena, nampaknya inilah yang dikehendaki lebih dahulu agar ayat 23 yang kita baca benar-benar terlaksana. Kita menjadi Kristen yang benar-benar total untuk Tuhan. Segenap hati bagi manusia ternyata belum total. Menjadi total ketika kita melakukan segala sesuatu segenap hati seperti untuk Tuhan. Terbayangkah Anda, hai mahasiswa-mahasiswi, kalau Anda studi termotivasi untuk Tuhan? Apa jadi? Pasti Anda berjuang sekeras-kerasnya untuk mencapai yang terbaik. Begitupun dalam pekerjaan. Kalau Anda bekerja termotivasi untuk Tuhan, pasti Anda akan berbuat sedemikian rupa agar dalam karir itulah Tuhan dipermuliakan. Bisnis pun demikian, apalagi pelayanan. Betul tidak? Nah, hal melayani kan memang ada dua situasi. Yang pertama melayani Tuhan, yang kedua melayani pekerjaan Tuhan. Saya sekarang sedang melayani pekerjaan Tuhan. Anda ada di dalamnya. Namun saya harus mengambil sikap. Apapun yang saya kerjakan, termasuk sekarang sedang melayani, saya lakukan dengan segenap hatiku seperti untuk Tuhan. Kalau untuk manusia, saya bisa terkecoh. Tapi kalau untuk Tuhan, maka keseluruhannya dikerahkan agar Tuhan benar dipermuliakan dan kita dilawat Tuhan, diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Setuju bahwa kita melakukan segalanya untuk Tuhan? Setuju ya? Oke. Ada setidaknya beberapa hal yang menjadi landasan tindakan agar kita benar-benar melakukannya untuk Tuhan. Tolong tampilkan PPT selanjutnya. Mengapa kita harus melakukan segala sesuatu segenap hati seperti untuk Tuhan? Yang pertama, Yesusmu adalah tidak hanya soal beliau sebagai penebus, tapi ada dua hal detiknya sama. Ia menebus sekaligus melunasi. Kan kalimat ini sangat sering kita dengar dalam perjamuan kudus. Kita sudah ditebus lunas dengan darah Kristus Yesus. Amin.
Betul? Cara menebusnya tidak bertahap, but cash and carry, lunas. Wow, dahsyat loh saudaraku. Artinya Tuhan itu owner, pemilik kehidupan. Kalau saja kita sadar bahwa kita sudah ditebus lunas dan Tuhan adalah pemilik hidup ini, maka kita tidak akan pernah tersemena-mena. Tidak akan pernah. Emang ada kemungkinan orang semena-mena dengan dirinya. Kalau saya membahasakannya, sayang jadi Kristen kalau Anda membuang diri Anda ke tong sampah. Anda bawa diri Anda ke dugem, free sex, narkoba yang merusak kehidupan. Saya anggap itu tong sampah. Atau contoh dalam bentuk demo. Satu ketika ada demo besar-besaran di Jerman. Gara-gara pemerintahan Jerman, ini dari wanita muda sampai oma-oma turun demo. Gara-gara, mungkin pernah dengar beritanya atau nonton ya. Gara-gara pemerintahan Jerman mengeluarkan peraturan bahwa aborsi dilarang. Wih, wanita tumpah sembari berteriak, "Ini tubuhku, kenapa kamu urus? Mau aborsi kayak mau apa kayak, ini tubuhku." Berani-beraninya itu. Halo, iyalah pemerintahan dunia yang demokratis. Kita ini di bawah pemerintahan Allah. Beranikah Anda bilang, "Ini tubuhku, ini hidupku, kenapa diatur?" Nggak lama kemudian malaikat Jael, kurang ajar kok. Halo, loh, kita ini sudah ditebus lunas, artinya Tuhanlah pemilik hidup. Oke, berdasarkan bacaan ayat 22, tadi ada prakondisi. Apa sih yang harus lebih dulu kita lakukan atau sikap yang tepat? Takut akan Tuhan. Coba layar ayat 22 tampil lagi. Karena tulus hati, karena takut akan Tuhan. Ayat populer tentang takut akan Tuhan, Amsal 1 ayat 7. Kalau benar kita nih orang yang takut akan Tuhan, dikatakan bahwa kita, nah itu dia ya, tulus hati karena takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, berpengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat. Kita bukan kumpulan orang bodoh kan? Kita orang yang dibekali dengan pengetahuan firman, pikiran Tuhan hingga satu ketika mencapai tingkat hikmat, artinya mampu melihat masalah apapun dengan cara atau kemampuan Allah Bapa melihat, atau berpikir tentang apapun dengan kemampuan sebagaimana Bapa berpikir. Bayangkan itu kemampuan yang luar biasa. Mengarah pada solusi serumit apapun karena engkau berhikmat. Celah kecil bisa lihat bersama Tuhan breakthrough. Nggak amin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar saya aja yang ngalamin. Ya kan, dengar firman terus los saja ya. Kalau dengar firman, buka hati lebar-lebar, persilahkan Roh Kudus leluasa beracara. Kan begitu ya. Nah, saudara-saudara, jadi berpengetahuan itu pandai. Berhikmat ini ilmu lapangan. Apa artinya pandai? Kalau tidak bisa menemukan solusi, karena kan saya punya teman pendeta gembala sidangnya, dia lulus bagus dokter, tapi karena dia tidak kunjung praktek. Satu ketika kami adakan baksos, kekurangan dokter. Nah, saya tahu dia dokter, bro, bantu dong kekurangan dokter. Enggak, saya nggak berani nulis resep. Loh, kemana ilmunya? Loh ya, berpengetahuan oke lah, tapi kalau tidak mencapai, ini kan anak Tuhan, harusnya mencapai tingkat hikmat sehingga pengetahuan firman yang ada pada kita sedemikian hebat kuasanya sehingga semati langkah apapun tetap breakthrough bersama Tuhan. Ada keterlibatan kuasa supranatural. Tapi masih ada yang ketiga, berpendidikan. Bayangkan dulu kalau Anda pandai, berpengetahuan, plus punya kemampuan memecahkan masalah, artinya solusi. Bukankah jaminan sukses? Setuju? Sukses? Sesukses apapun kalau Anda tidak on the track, tidak tetap di jalur yang Tuhan mau, cilaka. Karena cara Tuhan memberkati selalu dalam kerangka terbaik. Sebelum lanjut, tolong bantu saya, karena sering melanggar ketetapan, apalagi waktu. Saya sudah dikasih waktu 40 menit maksimal. Saya mulai gelisah soalnya kalau ada angka. Ya kan? Enggak apa-apa bu, justru saya harus diginiin. Kalau nggak diginiin nanti jadi, ya gak enak lah ya. Daripada saya kena diskualifikasi.
Ya kan, nggak enak. Iya, apalagi demo. Ada yang berbisik, nih pendeta khotbah lama. Nanti kalau dia datang lagi, kita jangan datang. Bercanda. Boleh dong, just for fun. Oke, lanjut. Oke ya. Berpendidikan. Ini kan nantinya kita akan bertemu dengan berkat yang datang dari Tuhan. Yang mana kira-kira? Baik, sangat baik, terbaik. Yang mana? Terbaik. Saya mau tahu Anda benarkah pemahamannya. Misal ada duit paling gampang 100 juta, 500 juta, 1 miliar. Kata terbaik yang mana? Tuh kan terkecoh kan. Kata terbaik itu batas keselamatan. Apa artinya ku beri kalau kamu celaka? Ya, nih ilustrasi yang pernah saya pakai. Ada orang diberkati 100 juta gagal. Ada orang diberkati 500 juta miring. Begitu diberkati 1 miliar nyungsep. Nah, berarti kata terbaik ada di 500. Jangan-jangan Anda kata terbaik 100. Apa artinya ku beri kalau kamu celaka? Gak mungkin. Aku sayang kamu, kata Tuhan. Apapun situasinya, aku mau kamu tetap selamat. Kalau Anda bilang aku mau yang 500 bahkan 1M, naikkan dong, next level. Sehingga imanmu cukup tangguh menghadapi selimpah apapun. Anda jadi pengendali harta, bukan dikendalikan harta. Saya rasanya kenal komunitas Mahanaim yang begini gegap gempita, tidak hanya dalam gaya, tapi dalam praktek. Karena di luar sana kan ada ungkapan, kalah nasi ndak apa-apa, asal aksi menang. Pasti, Mahanaim nggak begitu. Sudah aksinya hebat, nasinya pun limpah, dibagi-bagi. Dahsyat. Haleluya. Kan banyak yang menang gaya ya. Termasuk kalau dengar firman, tolong jangan menang gaya. Anda sebagian kok kayaknya calon doktor deh. Kayak sedang berpikir keras namun kesimpulan tidak nyampe. Please, ya tolong ya, jangan menang gaya, relax supaya paham. Sehingga kita nantinya melakukan apa saja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Nah, jadi yang ketiga kata terbaik ya. Pertama berpengetahuan pandai, hikmat itu solusi. Yang ketiga berpendidikan, ada kaitan dengan Ibrani 12. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Kalau kamu tetap bermain, kamu mempermainkan anugerah, menghina kasih karunia, akan ku hajar dan ku sesah. Ayat 7 dan 8-nya, tolong sembari muncul ayatnya tadi ya. Karena saya pun baru menyimak bahasa Inggrisnya ya. Tolong Ibrani 12 tadi ayat 5 mulai kan mengatakan, mari bercepat. Bercepat dan menggap. Jika kamu harus menanggung 7 langsung ya, nggak apa-apa. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Bukan anak, sebutan di bahasa Inggrisnya bastard. Sungguh ada di bahasa Inggris. Saya nggak nggak ada kok di terjemahan bahasa Inggris. Ini anak atau bastard? Bastard, kurang ajar. Loh, Tuhan itu kalau kita benar takut akan Tuhan, sudah pandai menemukan solusi dengan indahnya dan tetap dalam jalurnya Tuhan. Kata terbaik ada di sana, Bapak Ibu. Betul? Dan saya harus juga menegaskan bahwa takut akan Tuhan di luar Kristen ngeri serem. Coba tanya teman yang bukan Kristen, kamu beriman? Beriman, beribadah jelas. Takut nggak sama Allah? Takut banget lah. Takut apa? Takut dihukum, belakang hari dilempar ke lautan api. Kristen, hal takut akan Tuhan ternyata gabungan dua situasi, respect and love. Menghormati dengan landasan kasih. Kalau saja Anda menghormati seseorang, pasti Anda melakukan apa yang dia mau. Tanpa landasan kasih, berhenti di situ. Tapi kalau menghormati dengan landasan kasih, terbaik ingin kupersembahkan. Amin. Haleluya. Nah baik, yang pertama, bagaimanakah kita satu ketika benar melakukannya? Yesus dia seorang penebus yang melakukan dua hal seketika, menebus dan melunasi. Ingat loh,
kita sebenarnya nggak akan pernah mampu untuk melunasi. Pernah dengar nggak atau baca di Alkitab nilai pelunasan berapa? 10.000 talenta. 1 talenta identik dengan 300 juta tambah 04, 3.000 miliar, 3 triliun. Kebayang kalau Anda kena beban 3 triliun, bisa bayar? Yang jawab bisa Anda pasti keluarga Pak Hartono, orang terkaya Indonesia yang tercatat kekayaan 600 triliun. Jangan hitung duit orang, duit kita aja bingung kalau benar ada kan. Halo, 3.000 miliar bagaimana bayar? Tapi Yesus menebus lunas. Karenanya sadar, pemilik hidupku adalah Yesus Tuhan, akan kujaga agar Tuhan dipermuliakan. Amin. Supaya benar-benar terlaksana, tolong toleh kiri kanan, bilang sama tetangga, ternyata bukan milikmu. Hidupmu bukan milikmu. Kalau dia mungkin dari tadi nggak dengar, siapa tahu dia tanya, lalu milik siapa? Anda mesti siap menjawab, milik siapa? Tuhan. Tuhan tuh owner, ya. Loh ya, di pekerjaan kantor, kepala bagian, direktur, dirut, presdir, sampai tingkat presdir sekalipun nggak pernah menang sama owner. Betulkah? Bisa nggak owner, presdir bikin rapat kemudian, per hari ini perusahaan kunyatakan tutup. Ownernya datang, punya gua tahu. Halo, yang menentukan buka tutup owner. Dan dengar firman berkata, Tuhan kalau buka pintu tidak ada yang bisa tutup, tapi kalau Tuhan tutup, nangis darah kau nggak akan terbuka. Maka sadar, hidup ini milik Tuhan. Mari lakukan segala sesuatu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Oke, yang kedua, ya, kenapakah harus kita lakukan? Yang kedua, ternyata bukan hanya penebus. Yesus itu Tuhan, artinya berdaulat. Loh ya, kata Tuhan, saya cabut hadi tengah Tuhan. Kalau dikembalikan, Tuhan di atas yang dipertuan, penguasa di atas segala penguasa, raja di atas segala raja. Berarti Tuhan tentang kedaulatan. Kalau sudah sadar Yesus owner, sikap hatinya gimana? Tunduk, taat. Tidak saja tiap kali firman Anda bilang amin, nanti begitu pulang dengan iman dikerjakan. Kadang kan Kristen menang di dalam. Amin, 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 amin. Begitu keluar, aman, aman, aman. No, Tuhan tunggu follow up-nya, ya. Amin, temannya iman. Jangan amin berteman sama si aman. Kacau kita. Di sini amin, amin. Begitu keluar dengan iman akan kulakukan. Nah, itu baru teman, sahabat, ya kan? Haleluya, ya. Jadi Tuhan itu tidak hanya owner, pemilik, tapi berdaulat. Yesus bukan raja boneka, kekuasaannya dahsyat dan bisa dibuktikan. Jadi tidak hanya setiap firman dikerjakan, sikap hatinya pun harus tepat dan benar. Karena kalau di kantor nih, ya, kalau ada orang perintah bos apa saja dikerjakan kan taat, ya, betul nggak? Tapi sikap hatinya belum tentu. Apalagi kalau dia kena perintah orang lain kagak dan fasilitas tidak ditingkatkan, kan jadi keluhan. Little me, salary no up. Maksud saya lucu, ya, tapi kurang lucu nggak apa-apa. Apalagi saya tertekan dengan 40 menit, ya. Apa boleh buat nanti kena ini, ya sudah saya turun deh, ya. Oke, nah Bapak Ibu, jadi ayolah sikap hati benar. Kalau engkau lakukan, karena kita hidup di bawah kasih karunia. Kan pelayanan 2 model, ada yang bergaya PL karena diwajibkan, ada yang bergaya PB, kasih karunia karena membalas kasih Tuhan. Kalau Anda melayani karena diwajibkan, sayang. Mari kita melayani dalam kelegaan. Aku sedang membalas kasih sayang Tuhan. Nggak amin, ya. Kalau nggak amin, gelagatnya beda Tuhan, pantas susah dijelaskan. Samakah Tuhan kita? Mari melayani dengan gaya PB, kasih karunia. Bersyukurlah karena masih tetap sehat walamersi. Dulu walafiat, fiat udah nggak dijual, mercy itu anugerah. Iya kan? Kita sehatnya karena mercy, anugerah. Iya kan? Iya. Bayangkan kalau Anda satu ketika sudah tinggal megap-megap, kemudian kabel kiri kanan ada TV dengan grafik
natnit, natnit. Ayo, ngerti kan? Biasanya kalau udah natnit gak berani noleh, takutnya begitu noleh TV, nit. Masa jadi saksi kematian dirinya? Halo, jadi siapapun yang melayani ketahuan loh dari ekspresi, dari gerakan. Terima kasih Tuhan, haleluya, terima kasih. Betul? Kalau karena kewajiban, jidat lipat muka kenceng, hidung mulut balapan. Terus kecapean banget sih kuat. Jangan-jangan Anda tuh bukan karena saya lucu, karena saya aneh. Oke lah. Nah, yang ketiga, ternyata di Yesus itu bukan hanya penebus Tuhan, tapi juga Bapa yang dalam dalam kepemilikan dan kedaulatan dia memberi status baru. Galatia 4, tolong muncul Galatia 4 ayat 6 dan 7 yang mengatakan, Galatia 4 ayat 6 dan 7 mengatakan, oke, dan karena kamu adalah anak, kapan? Ketika membuka hati hidup, kemudian mempersilakan Yesus masuk sebagai Tuhan dan Selamat, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba ya. Nanti dipertegas, Yesus mengajarkan doa dengan tema Bapa kami. 7, ayat 7-nya. Jadi itu kesimpulan, ya kan? Ya, saya kurang senang karena Anda dengar firman tapi kedip kebanyakan. Artinya ya, tolong ya, kalau dengar firman tolong mata yang segar, jangan mata nanar. Ngantuk, antara ngantuk dan segar, antara ngerti dan bingung. Kayaknya mikir. Nyampe ya. Oke. Jadi kamu bukan lagi hamba. Kalau saya ketarik garis nih, kiri kerajaan gelap, kerajaan terang. Jadi kamu bukan lagi hamba. Dulu kamu hamba di kerajaan gelap. Hamba nggak ada harga. Hamba akan diinjak-injak. Setelah kutebus, kupindahkan. Setelah transaksi, evakuasi, kuberi otorisasi now. Melainkan anak. Tetap ayatnya, jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Haleluya. Kumpulan pangeran dan putri yang hadir di sini, kita nih ahli waris. Ih, dahsyat loh. Sudah sepatutnya menghormati baginda Raja Bapa yang Maha Mulia Yesus Tuhan, sehingga segala sesuatu yang dilakukan bukan separuh hati, segenap hati, seperti untuk Tuhan. Nanti di bidang apapun Tuhan dimuliakan. Itu dia, pasti Tuhan dimuliakan. Wow, kalau benar anak, maka hal yang ketiga adalah berbakti. Iya, berbakti. Sayangnya pemahaman bakti hilang gara-gara pelajaran budi pekerti pun dicabut dia dari kurikulum. Saya kan angkatan lama yang takut kualat. Saya walaupun dipukul seapapun nggak berani jawab satu kalimat, nggak berani. Angkatan lama mana berani. Nah, zaman itu sampai sekarang loh, guru kah, papa, mama, opa, oma mengajarkan karena ada pelajaran budi pekerti. Ini pelajaran yang gak pernah hilang, kayaknya udah jarem banget. Anak-anak, nanti kalau kamu semakin tumbuh besar, apalagi sukses, jangan lupa berbaktilah kepada orang tuamu. Itu dia. Sayangnya kan kata bakti pemahamannya hilang. Anak modern kayak jatuh dari langit. Anda lupa sejarah bahwa mamamu bertaruh nyawa untuk melahirkanmu, orang tuamu bekerja jerih payah keras untuk membuka masa depan. Mana baktimu? Begitupun Yesus Tuhan, via dolorosa, 10 siksa, dan bertahan setia sampai tetes darah penghabisan di puncak derita salib Golgota. Mana baktimu? Sepatutnya setiap anak Tuhan, loh, kita sudah dapat status baru. Dulu kamu hamba kata Alkitab, now kamu anak. Bukan sekedar anak, kamu mulia, pangeran dan putri. Mana baktimu? Emang aslinya kita pangeran dan putri? No, bukan, hanya karena anugerah. Iya, itu muka pangeran dan putri jangan muka-muka kacang lupa kulit. Aslinya gembel kok kita kok belagu amat sekarang. Halo, tolong lihat tetanggamu, tuh dulu gembel itu.
Gembel itu belagu banget. Hah? Kalau sekarang mulia hanya karena anugerah. Wong saya percaya kok Panglima juga ngaku ya Bu ya. Tuh Panglima aja ngaku, ada siapa? Nggak punya pangkat aja tengil. Ayo berbakti, balas budi, lakukan yang terbaik. Oke, dan saya anggap yang terakhir sebelum saya banyak ternyata. Kelihatannya saya bakal dapat tambahan. Belum tentu sih. Oke, langsung ya. Ternyata Tuhan dalam kasih-Nya mengupayakan bahwa hal ini benar terlaksana. Karenanya di PB ada love Jesus, ada hukum ke-11. PL 10 Commandments, PB 1 hukum kasih. Ya, dan firman Tuhan dari Matius 22 ayat 37 dan 38 itu kan tentang hukum yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan 1, segenap hatimu, 2, segenap jiwamu, 3, segenap akal budimu. Ini hukum yang terutama dan yang pertama. Nanti ada sebutan yang kedua, itu horizontal, ini vertikal. Halo, kasihlah Tuhan, tolong lembaran pelajaran. Kita berdasarkan love Jesus, hukum kasihnya Tuhan, maka ada 3 hal yang harus melekat pada kita. Ya, cara mengasihi Tuhan itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Nah, Bapak Ibu, saya perlu jelaskan tentang jiwa dan hati dan jiwa karena sering tampil bersamaan dalam satu ayat, sehingga saya sempat rancu. Saya pikir benar, ternyata salah ya. Nah, setelah dipelajari lebih cermat, ternyata jauh pengertiannya. Hati itu satelit jiwa, atau tetap gambaran tentang pelajarannya tetap. Muka saya nggak penting, pelajarannya penting, oke? Ya, hati itu satelit jiwa. Jadi digambarkan seperti mobil, jiwa itu sopir ya, kalau hati, sementara jiwa itu mobil ya. Kalaulah hati dalam gereja, di gereja manapun, Anda pasti diperkenalkan visi dan misi. Visi itu target yang ingin dicapai, misi itu langkah konkret dalam rangka mencapai target. Jadi apa yang di hati bakal menggerakkan jiwa. Lu ya, jiwa kan 3 hal, pikiran, perasaan, kehendak. Nah, pertanyaan, apa yang ada di hatimu? Nah, itu loh maksudnya, ya kan? Apa? Itu nanti akan menggerakkan jiwamu. Kalau sampai kosong, itu nanti seperti manusia tanpa pegangan. Halo? Oke, karena pelajaran nggak keluar-keluar, jadi kalau saya jenjang, ini kok, pantesan. Saya suruh nonton diriku sendiri. Alah, kuplototin. Iya. Oke. Oke ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dijenjang berkenan, diizinkan, dibiarkan. Harusnya kekristenan punya kerinduan untuk hidup berkenan, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Kalau gambarannya Daud, dia tidak hanya mendekat hingga melekat, tapi di hati Tuhan. Kalau mimbarnya Tuhan, Anda kan beribadah sedang mendekatkan diri. Kalau engkau mengalami Tuhan, tidak hanya mendekat, satu ketika melekat. Kalau mengalami Tuhan, kalau tidak mengalami Tuhan, biasanya tidak akan tercapai. Lu melekat penting, lagu sekolah minggu, Yesus pokok kita carang. Tapi masih tahap ketiganya, di hati. Nah, ini berkenan. Kalau saja di hatimu merindukan hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan, gimana pikiranmu? Ini tentang jiwa. Aku berpikir keras, gimana caranya? Bagaimana tentang perasaan? Aku ingin yang terbaik sebagai ungkapan kasihku. Pikiran, perasaan, kehendak, proses pengambilan keputusan, kaitannya harga. Seringkali kaitannya harga. Ingat, ada bahasa Yunaninya, onorgonorupo. Itu bahasa Yunani. Sundana ya, nggak apa-apa. Kalau mau yang mahal-mahal, rokok kocek dalam-dalam. Anda kan maunya branded kan, mahal kan, belinya di Tanah Abang. 1.003, KW. Kebangetan Anda itu. Enggak, cepet. Enggak juga, koreksinya banyak di hadapan Panglima. Karena Panglima pengalaman, jadi bisa bedain. Kalau saya nggak paham, saya kan alirannya diskon, ya nih ya alirannya diskon. Kalau nggak ada diskon nggak jadi belanja. Begitu tempel diskon belanja.
aliran diskon, ya kan? Oh, selebihnya untuk misi, lebih penting ditebar daripada untuk beli. Iyalah, lebih bagus karena ketika tebar benih kasih, ketika tuai tiba, sejahtera. Nggak amin ya, nggak apa-apa. Ya, kumpulan medit memang nggak akan amin, medit nggak akan amin ya. Oke. Jadi kalau sampai di hatimu kosong, pantesan pikirannya nggak entah kemana, perasaannya entah kemana, proses pengambilan keputusannya nggak genah, kayak orang limbung. Kalau saja engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, benar ada kerinduan berkenan menyenangkan hati Tuhan, jiwamu terarah. Karena hati satelit jiwa. Oke, cukup? Enggak. Yang ketiga, sebelum saya dihentikan, segenap akal budi. Karena ibu udah kelihatan melotot nih, ya kan? Tanda-tanda. Masih 10 menit, asik loh. Pasti nanti setelah 10 menit masih bilang 10 menit. Memastikan ya, segenap akal budi. Ya, ini saya sebenarnya lihatnya di kamus, kok senada dengan firman. Saya juga rasa aneh loh. Ternyata perbincangan tentang segenap akal budi itu hal tulus ikhlas. Tulus ikhlas itu tentang melakukan segala sesuatu karena Tuhan. Halo. Akal budi itu sama dengan tulus ikhlas. Tulus ikhlas sama dengan melakukan segala sesuatu karena Tuhan. Tapi saya harus rinci dulu ya. Tulus, apa sih ketulusan hati? Seseorang yang berbuat apapun dalam kondisi tanpa pamrih, tanpa beban, dengan sukacita dan bahagia, muncul dari hati yang murni. Anda seorang yang tulus? Tulus? Semoga. Karena tulus masih ada batasan. Harus disertakan ikhlas. Ikhlas definisinya merelakan melepas bagian yang berat. Berarti sampai batas tertentu, kalau bicara tulus, Anda tidak bisa lanjut. Karena kata ikhlas merela melepas bagian yang berat. Misalnya saya diperintah, kasih dia cepet, ceng. Oke, sudah. Gimana sudah? Lega. Tulus. Oh iyalah. 100. Tadi udah 1 juta. Gimana? Sudah. Gimana? Rela? Ya, lumayan. Dia baru butuh untuk kontrak lo. Gak cukup tuh. 10 juta kayak atau lebih, 20 kayak. 20. Oh, 20 ya. Mulai hahu-hahu. Apalagi kalau dinaikkan jadi 100 gitu, 100 juta, makin berat melangkah. Karena di sana areanya sudah bergeser tentang ikhlas. Halo, saya closing dengan kesaksian. Closing Bu, closing. Ibu udah noleh gini kan? Ya, Panglima, nggak ada yang berani ngelawan tahu, nggak ada yang berani. Saya deg-degan ya. Oke, jadi 2018 ada sebuah seminar internasional di sebuah gedung namanya Glory Hall, dan saya salah satu pembicara. Dan ketika itu belum finishing. Nah, saya merasa karena pembicara dan ingin semuanya berjalan dengan baik, datang lebih awal. Gunanya percik sana percik sini, biasa. Aliran kita sama ya. Percik sana dalam, kamu nggak punya hak. Keluar. Saya keliling. Wah, lega. Harapannya nanti pengkhotbah 1-2 sampai selesai, semua berjalan dengan baik. Duduklah saya di gedung yang belum finishing. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, lihat rumahku. Lihat Tuhan. Belum selesai kan? Betul Tuhan. Jangan nonton, terlibat. Oh baik Tuhan. Saya tunggu, harapannya muncul angka. Ternyata bukan angka. Ya Tuhan, siap. Persembahkan mobil terbaik kesayangan. What? Wah, terbaik kesayangan. Pria rata-rata demen otomotif kan? Nggak jawab, berarti demen delman Anda. Delman ya, otomotif ya kan, pria kan demen ya kan. Kalau disebut terbaik kesayangan, saya kan langsung biasa, manusia kan latar belakangnya profesor doktor alasan, dalih ujungnya mangkir, bener lama-lama nggak merasa suara Tuhan. Singkat cerita, gagal. Oke, sampailah 2019. Seminar ini pun dilaksanakan lagi. Dan ternyata saya bukan pembicara. Tidak apa-apa, karena punya hubungan dekat, saya tetap hadir. Sejak awal sesi, Tuhan udah ngomong lembut. Sudah aku bilang dari tahun lalu kan,
belakang nggak dengar. Bukan suara Tuhan. Tahu-tahu nanti sesi lanjut ada omongan lagi lebih keras. Sudah dibilang dari tahun lalu. Saya tuh masuk ke Bandung sengaja pakai mobil lain, takut ditagih. Apa yang kutakuti jadi kenyataan. Sentakan menjelang ending sesi. Sudah aku perintah dari tahun lalu. Cap! Kaget. Cepat pulang, ganti plus bawa BPKB. Serah terima. Oh Tuhanku, ya ampun. Kalau Anda ingin benar melakukan segalanya yang terbaik untuk Tuhan, mari tulus ikhlas. Dan semua dilakukan berlandaskan love Jesus. Hukum kasihnya Tuhan. Mari kita totalitas bagi Tuhan. Dan Yesus berkati. Haleluya.